Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fadilah Putri, NIM R1C124009 dari kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang saya buat, di mana yang dibahas itu adalah tekstur batuan sedimen. Pertama, bagian pendahuluan. Batuan sedimen itu terbentuk dari proses pengendapan material hasil pelapukan, erosi, dan aktivitas organisme. Tekstur dan struktur merupakan dua aspek penting untuk mengenali lingkungan pengendapan serta sejarah geologi suatu batuan. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen adalah karakteristik fisik butir penyusun batuan yang mencakup ukuran butir, bentuk butir, derajat sortasi, derajat kebundaran, kemasan atau packing. Ukuran butir atau grain size-nya, klasifikasi umumnya itu kasar, itu kerikil, kerakal, bongkah yang lebih besar dari 2 mm. Sedang itu pasir yang ukurannya 1/16 sampai 2 mm. Halus lanau sekitar 1/256 sampai 1/16 mm. Lempungnya itu kurang dari 1/256 mm. Untuk catatannya itu ukuran butir berkaitan dengan energi lingkungan pengendapan. Bentuk butir grain shape terdiri dari beberapa seperti angular, subangular, sub-rounded, rounded, well-rounded, atau yang biasa disebut sangat membulat. Dari itunya kita bisa interpretasikan berarti semakin bulat semakin jauh proses transportasinya. Sortasi menunjukkan keseragaman ukuran butir dalam batuan. Yang pertama itu well sorted, lingkungan terang, selektif, misalnya itu pantai. Poorly sorted, energi bervariasi, misal air, debris, sungai pegunungan. Kemudian kemasan butir atau packing, loose packing, porositas tinggi, moderate packing, close packing, porositas rendah. Relevasi itu memengaruhi permeabilitas dan potensi reservoir. Struktur batuan sedimen itu sendiri, pertama kita membahas dulu pengertiannya. Struktur sedimen adalah batuan atau susunan fisik yang terbentuk saat atau setelah proses pengendapan, terdiri dari struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer itu ada beberapa, bisa dilihat sendiri. Yang pertama itu terbentuk selama proses pengendapan, contohnya perlapisan, planar bedding, massive bedding. Kedua itu perlapisan bersilang, cross bedding, dune, ripples, delta forest, indikasi arah arus. Yang ketiga ada grade bedding, yang ukuran butir berubah dari kasar ke halus ke atas, umum pada endapan turbidite. Yang keempat itu ripple marks, symmetrical indikasi gelombang, asymmetrical indikasi arus satu arah. Kelima itu mud cracks, terbentuk saat pengeringan lumpur, lingkungan darat intertidal, flood cast, dan yang terakhir itu flood cast dan atau groove cast. Struktur sedimen sekunder bisa dilihat sendiri, itu ada concretion, bioturbasi, load cast, disc, and pillar structure. Kemudian hubungan tekstur dan struktur dengan lingkungan pengendapannya. Untuk interpretasi yang secara umumnya saja itu, pertama itu butir membulat plus sorting baik sama dengan itu bagian pantai atau aeolian. Cross bedding, arus kuat, kemungkinan sungai atau gurun. Mud cracks itu rawa, floodplain, tidal flat. Graded bedding itu submarine fan atau
turbidity, dan ke ripple symmetrical itu lingkungan gelombang. Jadi kesimpulannya, tekstur itu memberikan informasi tentang transportasi dan energi lingkungan. Struktur memberikan informasi tentang proses pengendapan dan dinamika lingkungan. Keduanya sangat penting dalam interpretasi paleogeografi, eksplorasi migas tambang, dan rekonstruksi sejarah geologi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Fadilah Putri, NIM R1C124009 dari kelas A. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.